Tak lama kemudian, Betty pun datang. Cole pun mengatakan bahwa yang mereka hadapi saat ini bukanlah hewan buas, melainkan sosok misterius yang mirip dengan korban tabrak lari yang bernama Haris. Betty pun seakan tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Cole. Ketika ayahnya Cole tersadar, Andy pun datang ke tempat itu. Lalu Andy menceritakan kepada mereka sebuah legenda kuno tentang sihir yang dapat mengendalikan roh seseorang yang sudah meninggal dengan cara mengambil salah satu organ tubuh dari jasad yang akan dibangkitkan. Mendengar hal itu, ayahnya Cole pun langsung menanyakan kelengkapan organ tubuh Haris, lebih khususnya jantung. Setelah itu, mereka pun segera pergi untuk mengeceknya. Scan beralih kepada Francis yang sedang mengunjungi TKP-nya Haris. Mary pun datang menghampirinya. Di situ dia mengatakan bahwa semua ini adalah perbuatan dari sekelompok orang yang menginginkan tanah di daerah ini. Dan mereka sangat benci kepada Haris karena selalu menentang proyek pertambangan yang dikelola oleh sekelompok orang tersebut. Di keesokan harinya, terlihat Betty yang sibuk mencari petunjuk dari setiap kasus pembunuhan yang terjadi di kotanya. Betty pun mulai menemui titik terang, karena semua korbannya adalah anggota organisasi pertambangan. Setelah itu, Betty menyuruh keponakannya Ben untuk menunjukkan sebuah video yang sempat viral terkait pengembangan lahan. Di sini pun terungkap bahwa ayah tirinya Cole merupakan salah satu orang yang mendukung proyek pertambangan tersebut, sedangkan Mary dan Haris merupakan orang yang menentang pertambangan tersebut. Betty pun menemui Francis dan menanyakan keberadaan jasad Haris. Namun Francis terus berkelit dengan berbagai macam alasan. Karena Betty yang terus mendesaknya, Francis pun meminta Betty untuk langsung saja menanyakannya kepada Mary. Keesokan harinya, Betty langsung menemui Cole dan memberitahukan bahwa semua korban pembunuhan adalah anggota organisasi pertambangan yang akan menggarap daerah ini. Betty juga memberikan bukti bahwa ayah tirinya merupakan salah satu orang yang mendukung gerakan organisasi tersebut. Berbekal informasi tersebut, Betty dan timnya pun segera melakukan penangkapan terhadap seorang anggota organisasi pertambangan yang bernama Donnie. Lalu setelah itu, Andy langsung melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita pemilik kafe yang sudah lama dicurigainya. Karena pada saat kematian Haris, Andy melihat sang pemilik kafe ada bersama-sama dengan Donnie di tempat tersebut. Pemilik kafe yang sudah grogi melihat Donnie yang sudah ditangkap, akhirnya mengaku bahwa dia dan Donnie lah yang telah menabrak Haris ketika sedang mabuk parah. Beralih kepada Cole dan Betty yang saat ini akan menemui ibunya Haris. Betty langsung menanyakan keberadaan jasadnya Haris, namun Mary tidak memberitahunya sedikit pun dan berdalih bahwa jasadnya Haris telah diambil oleh roh leluhurnya. Merasa tidak mendapat kejelasan dari Mary, mereka pun akhirnya pergi. Ketika Cole dan Betty akan pergi dari tempat itu, Cole kepikiran sesuatu sehingga dia pun menyuruh Betty pergi duluan. Dia pun kembali menemui Mary. Di situ pun Cole berusaha menyadarkan Mary bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, meskipun niatnya baik untuk melindungi wilayah itu. Cole pun memberikan jimat yang pernah diberikan temannya itu kepada Mary. Saat Ben akan pergi untuk melamar kerja di pertambangan, Betty kembali memperingatkannya untuk menjauhi segala hal yang berkaitan dengan organisasi itu. Lalu tiba-tiba makhluk misterius pun muncul dan mengejarnya. Beruntung Ben berhasil masuk ke dalam rumah dan selamat dari kejaran makhluk misterius itu. Tak lama kemudian, Betty tiba di rumahnya dan langsung menyelamatkan Ben. Beruntung Betty berhasil masuk ke dalam kamar dan selamat dari kejaran Haris. Beberapa saat kemudian, Cole pun sampai di rumahnya Betty dengan membawa senapan. Cole langsung masuk ke dalam rumah, dan di tengah kepanikan, dia berusaha menemukan Betty.
Dan saat makhluk itu berusaha menubrak pintu, Cole mengalihkan perhatiannya dengan menggunakan kaos pemberian Doni yang bergambar organisasi pertambangan. Setelah itu, Cole memancing makhluk itu untuk pergi keluar rumah. Haris pun terkena jebakan yang dipasang oleh Cole. Melihat hal itu, Cole dan Betty langsung menembak Haris. Namun usaha mereka tersebut sia-sia karena Haris bukan lagi manusia. Dan ketika Cole mengambil kapak, tiba-tiba Haris berhasil melepaskan diri dari jebakan itu dan langsung melukai Betty. Cole dan Betty pun bingung harus berbuat apa. Mary yang sudah sadar akhirnya memutuskan untuk mengakhiri semua ini dengan melakukan sebuah ritual. Mary akan membakar jantungnya Haris untuk melumpuhkan makhluk itu tepat pada waktunya. Makhluk itu pun langsung lumpuh dan tak berdaya. Melihat kesempatan itu, Cole pun langsung memenggal kepala Haris. Frances pun menghampiri Mary dan bertanya kepada Mary, apakah ini semua sudah berakhir? Dan Mary pun menjawab, ya, asalkan tidak ada lagi orang yang menyebut namanya. Karena jika ada yang menyebut namanya, maka dia bisa bangkit lagi. Kembali pada Cole dan Betty. Tak lama setelah itu, Andy pun datang dan bertanya tentang apa yang telah terjadi di tempat itu. Setelah itu, Andy memberitahu Betty dan Cole bahwa ia telah menangkap pelaku pembunuhan Haris, yang ternyata itu adalah Doni. Tanpa dia sadari, dia telah menyebut nama Haris pada kalimatnya tadi. Dan pada akhirnya, Haris kembali bangkit dan langsung menyerang Doni. Dan film pun tamat.